Indonesia Menyapa Pagi. Pendengar, saat ini kita masih belum lepas dari masalah pandemi COVID-19. Bahkan varian Omikron juga sudah terdeteksi di Indonesia. Sebagian besar mereka yang terpapar COVID-19 varian Omikron adalah warga negara Indonesia ataupun warga negara asing yang melakukan perjalanan luar negeri. Tetapi tidak tertutup kemungkinan ditemukan juga transmisi komunitas dari varian Omikron ini. Oleh karena itu pemerintah mendorong masyarakat ke depannya nanti untuk diberikan suntikan vaksin booster, yaitu vaksin penambah setelah mendapatkan 2 dosis lengkap dari vaksinasi COVID-19. Sebenarnya bagaimana DPR menyikap dari rencana pemerintah ini dan seperti apa juga meminta masyarakat untuk melihat atau menyikapi kondisi yang ada saat ini. Kami akan membahasnya bersama dengan anggota Komisi 9 DPR RI, Rahmat Handoyo. Pak Rahmat Handoyo, selamat pagi Pak. Selamat pagi, salam sehat Mas Rudi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, ini bagaimana melihat masyarakat mungkin Pak ya dari pemerintahan yang ada, kondisi yang ada, varian Omikron yang begitu cepat lonjakannya, apa yang diinginkan DPR terkait dengan kondisi masyarakat saat ini Pak? Ya, saya kira ini menjadi keprihatinan kita bersama ya, bahwa Omikron menjadi isu global, bahkan mudah mendunia, bahkan membuat fasilitas rumah sakit negara Amerika, Eropa, rumah sakit bornya sangat tinggi ya. Nah ini harus kita cermati dan kita harus mengikuti perkembangan kekinian dan lokal maupun global ya, termasuk dengan rekomendasi dari keilmuan saintifik dan WHO bahwa saat ini salah satu dalam rangka untuk pengendalian COVID-19 khususnya Omikron tidak sebatas protokol kesehatan saja, tapi juga butuh penguatan dari sisi tubuh, dalam halnya adalah imunitas tubuh. Yang kemarin kita sudah divaksin, efikasinya juga sudah mulai penurunan. Maka rekomendasi dari WHO, rekomendasi dari ilmuwan bahwa kita perlu adanya booster. Booster bukan program karena dari pemerintah, tetapi rekomendasi dari keilmuan kemudian disambut oleh pemerintah. Kemudian inilah sebagai upaya pemerintah untuk mengendalikan di luar protokol kesehatan adalah booster. Nah, yang menjadi persoalan adalah bagaimana agar program booster itu berjalan dengan baik. Terlepas juga kita juga harus sikapi bahwa saat ini vaksinasi tingkat 1, tingkat 2 kan juga belum belum semuanya. Nah, ini menjadi PR kita bersama di saat vaksin 1, 2 belum dapat, ada juga yang masyarakat kita yang masih banyak yang belum, tapi juga rekomendasi dari keilmuan dan WHO juga harus diberikan booster. Nah, saya kira itu ada beberapa tahap pertama ya. Yang pertama kaitannya dengan booster, saya kira itu menjadi salah satu cara pemerintah untuk mengendalikan COVID-19 untuk meningkatkan imunitas, tetapi untuk menimbulkan, jangan sampai menimbulkan kecemburuan dan disparitas dari masyarakat, saya kira kita harus kerjasama semua pihak. Artinya apa? Bahwa penanggung jawab utama sukses tidaknya penyuntikan vaksin itu kan ada di kepala daerah. Kenapa? Pemerintah pusat itu hanya menyiapkan jumlah data atau menyiapkan vaksinnya, sedangkan yang menyuntikkan itu kan pemerintah daerah. Sehingga biar tidak terjadi kecemburuan, saya kira sebagai langkah utama adalah prasyarat untuk penyuntikan booster itu agar ada persentase untuk tahap 1, tahap 2 menjadi masuk akal. Jadi kita menjadi pertanyaan yang harus kita kejar adalah kepala daerah. Karena kepala daerah lah yang dengan segala perangkat daerahnya, dengan perangkat alat kesehatannya, dan nakesnya itu bisa menyukseskan suntik 1 dan suntik 2. Pertanyaannya ketika jadi, loh Pak, saya belum disuntik 1 kok mereka sudah booster gitu loh. Ya ini jangan sampai menimbulkan masalah itu, agar kepala daerah harus mengepus kepada daerah-daerah yang suntikan 1 dan 2 belum sesuai target. Kenapa? Agar tidak menimbulkan pertanyaan di kemudian hari. Karena pemerintah pusat tidak begitu bisa panjang bekerja kalau pemerintah daerah dengan seluruh jalannya tidak menyukseskan dan tidak mempercepat proses vaksinasi. Intinya Mas Rudi, bahwa booster menjadi keniscayaan. Booster menjadi suatu kebutuhan dari masyarakat kita dalam rangka untuk meningkatkan imunitas kita tubuh dalam rangka melawan varian-varian yang lain. Salah satunya adalah varian Omikron. Begitu Mas Rudi. Baik. Kalau masukan dari DPR ini kan kuncinya di daerah berarti Pak Rahmat ya. Sebenarnya nanti seperti apa daerah mengajukan atau istilahnya seperti apa mendata atau kebutuhan dari vaksin booster untuk masyarakat di daerah tersebut Pak? Seperti apa ini? Kalau karena keterbatasan vaksin booster ya, saya kira skala prioritas menjadi salah satu yang utama. Salah satunya adalah yang prioritas untuk yang potensi untuk mendapatkan
kemungkinan risikonya tinggi, salah satu lansia, kemudian Ya. kemudian anak-anak, tapi anak-anak kan belum diizinkan, tetapi paling tidak daerah yang sudah cakupannya tinggi juga pantas kita apresiasi, tidak masalah. Tetapi ketika daerah yang masih rendah menjadi pertanyaan, ya harus kita cari, harus kita kerja keroyokan, harus kita gotong royong. Kenapa masalahnya? Apakah karena wilayahnya luas, atau kan kesulitan nakes kita, atau kan stok? Kalau stok saya kira pemerintah pusat menyiapkan, tapi kenapa Ya. laju penyuntikan tahap 1 pun masih ada yang masih rendah atau belum sesuai target dari secara nasional. Nah, itu harus kita cari bersama-sama. Intinya kita tidak cari salah, tapi mencarikan solusi kepada pemerintah daerah agar kita bantu bersama-sama agar cakupan 1 dan 2 itu sesuai target. Kemudian booster yang skala prioritas itu bisa kita berikan. Toh pada akhirnya saya setuju biar tidak terjadi kecemburuan kepada daerah-daerah toh yang masih rendah pun kita izinkan bila yang dikasih booster itu adalah masyarakat atau rakyat kita yang prioritas tingginya tinggi seperti lansia. Tidak masalah kalau masyarakatnya belum sesuai target pemerintah tahap 1, tahap 2, tetapi karena di situ banyak lansia, ya kita dorong untuk booster. Tidak masalah saya kira gitu. Ya. Begitu, Untuk menghindari disparitas vaksin booster nantinya ini Pak, apakah ada rencana jika memang itu diperlukan intervensi dari Komisi 9 khususnya untuk ke daerah untuk mempercepat capaian vaksinasi mereka kalau memang masih cukup tinggi vaksin 1-nya pun belum, apalagi vaksin 2-nya. Bagaimana ini? Ya, ini kita selalu mendorong kepada pemerintah pusat ya agar memanggil kepala daerah yang bersangkutan untuk mencari jalan keluarnya. Yang penting adalah apa yang menjadi persoalan kan, apakah karena anggarannya, apakah nakesnya, apakah cakupan wilayah luasnya. Yang penting kita saat ini ada kerja keroyokan, kerja bersama-sama. Kalau ternyata ada anggarannya bisa carikan solusi. Kalau kemudian ada nakesnya bisa jadi carikan relawan. Yang penting adalah kepala daerah harus menjadi penanggung jawab utama, harus kita bantu yang masih cakupannya rendah agar 1, 2 itu bisa sesuai target dan kemudian booster yang menjadi kebutuhan masyarakat sesuai rekomendasi WHO dan keilmuan saintifik harus kita berikan juga begitu. Artinya kepada masyarakat yang daerahnya luas atau daerahnya yang belum cakupannya masih rendah kita berikan prioritas untuk skala prioritas, terutama yang lansia maupun yang lain begitu. Mas Rudi. Apakah dalam waktu dekat ada rencana Pak DPR dan pemerintah duduk kemudian menciptakan atau meng-create solusi untuk mekanisme pendistribusiannya termasuk dengan skala-skala prioritasnya nih Pak? Ya, dalam waktu dekat kita akan rapat dengan Menteri Kesehatan yang kebetulan ini sudah masuk masa kerja DPR. Saya kira segera prioritas utama setiap rapat kerja dimulai. Pasti kita menjadi prioritas utama adalah rapat kerja dengan pemerintah, baik dengan Satgas, Menteri Kesehatan, mau dengan pihak yang terkait, dengan BPOM, agar program dan menjadi isu nasional menjadi target utama dan mencari program kita bersama agar kita carikan solusi dan mencari jalan keluar yang terbaik begitu. Yang penting kita adalah kerjasama dengan pemerintah, rapat bersama dengan pemerintah, mencari solusi dan mencari yang terbaik buat masyarakat. Begitu, Mas Rudi. Ya, kalau dari Pak Rahmat sendiri mendengar suara-suara atau yang masukan dari masyarakat seperti apa? Apakah memang dibutuhkan sekali saat ini vaksin booster secepatnya Pak dengan kondisi yang ada sekarang? Ya, ini booster sudah keniscayaan. Itu bukan dari program pemerintah, tapi saran dan rekomendasi dari keilmuan, dari WHO, agar booster itu diberikan kepada kita. Sehingga agar tidak terjadi kecemburuan, agar tidak yang lain, memang kita berikan secara gratis kepada masyarakat. Tetapi karena kita serahkan kepada pemerintah, kalau ternyata anggarannya tidak memungkinkan, ya jiwa dan semangat ketimuran kita sebagai gotong royong tidak masalah gitu loh. Tetapi kita terus mengikuti, menyampaikan dan mencermati agar booster yang di daerah terpencil pun kalau ternyata itu ada potensi lansia kita berikan. Bagaimana solusinya? Ya kita berikan kepada pemerintah agar ada database, ada skala prioritas sehingga tidak ada kecemburuan-kecemburuan. Kalau yang penting kerja kita dengan skala prioritas, saya kira tidak ada masalah, Mas. Ketika saudara kita ternyata prioritasnya benar-benar membutuhkan, harus kita menjadi prioritas utama sehingga tidak saling berebut, sehingga tidak ada muncul stigma bahwa yang kaya itu dapat duluan. Tidak boleh itu, karena kalau toh kaya ternyata belum prioritas ya kita nomor 2 kan gitu loh. Jadi ingat ya, jangan menimbulkan stigma bahwa kok berbayar kemudian yang kaya dapat duluan, ya tunggu dulu, Anda tidak prioritas, kita prioritaskan dulu kepada yang prioritas. Jadi itulah yang kita bisa menghindarkan terjadi masalah sosial maupun pertanyaan-pertanyaan di masyarakat. Yang penting adalah kita bersama-sama pasti akan bisa gitu. Mas Rudi. Nanti bagaimana Pak DPR memanfaatkan atau memfungsikan pengawasannya terkait dengan distribusi vaksin booster ini agar tidak salah sasaran dan benar-benar siapa yang menjadi prioritas itu yang akan diutamakan. Yang penting kita akan fungsi kontrol ya, karena parlemen adalah fungsi pengawasan. Nanti ketika kita sudah diprogramkan oleh pemerintah skala prioritas, kita akan memastikan ke daerah apa betul bahwa
vaksin booster itu diberikan untuk skala prioritas. Nah, ada juga sih, ada 1-2, tetapi kalau masih dalam batas wajar, tidak masalah. Tapi yang penting kita sampaikan kepada masyarakat bahwa booster itu ada skala prioritas, ada skala yang harus diberikan, siapa dulu yang akan diberikan oleh pemerintah, sehingga tidak terjadi pertanyaan-pertanyaan yang tidak semestinya begitu. Yang penting kita akan terus mengawal, mengontrol dan mengawasi ke daerah agar prioritas itu tepat sasaran, kemudian sesuai dengan target yang disampaikan program pemerintah. Kami semua ingin memastikan bahwa program booster itu ada dengan menggunakan sesuai dengan tugas dan pokok fungsi pemerintah untuk diberikan dan sampai kepada masyarakat. Sehingga yang berhak menerima skala prioritas itu yang pertama dulu, kemudian yang kedua baru nanti prioritas berikutnya begitu. Mas Rudi. Baik. Pak Rahmat Handoyo, terima kasih Pak ya untuk perbincangan pagi hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi pencerahan buat kita semua, pentingnya vaksin booster dan juga seluruhnya bisa merasakan walaupun itu nantinya bagaimana memang kalaupun diharuskan kita bergotong royong terkait dengan hal ini, yang penting kita bebas dulu dari masa pandemi ini. Baik Mas Rudi, tetap kita bersabar, tetap protokol kesehatan dan tetap kita bergandengan tangan untuk kita semua. Salam sehat, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anggota Komisi 9 DPR RI, Rahmat Handoyo. Sebenarnya